Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi bersama Ibu Okti. Hari ini kita kan sudah masuk nih di tema 4, yaitu tentang berbagi pekerjaan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang muatan SBDP atau seni budaya dan prakarya dengan materi seni rupa 3 dimensi. Anak-anak, kalian tahu apa arti dari seni rupa? Seni adalah cara menampilkan sebuah keindahan baik dalam bentuk karya, gerakan, atau metode lainnya. Sedangkan rupa adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, dinikmati, diraba, dan dirasa. Jadi, seni rupa adalah sebuah cara menampilkan sebuah karya atau gerakan atau metode yang dapat dirasa, dinikmati, dilihat, dan juga diraba. Nah, kalian mungkin pernah mendengar ya istilah seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Apa sih bedanya? Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang hanya memiliki panjang dan juga lebar. Sedangkan seni rupa 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, tinggi, ketebalan, dan juga menempati sebuah ruangan dan dapat dilihat dari segala sudut pandang. Agar anak-anak lebih paham, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian dapat melihat perbedaan dari seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Anak-anak, di dalam membuat sebuah karya 3 dimensi, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Ada titik, ada garis, ada bentuk, ada warna, ada bidang, ada tekstur, ada ruang, dan juga ada gelap terang. Nah, itu semua unsur-unsur ketika kita membuat sebuah karya 3 dimensi. Lalu, di dalam seni rupa 3 dimensi ada bentuk-bentuknya. Ada yang berbentuk kubistis atau biasanya berbentuk balok atau kubus. Lalu ada yang berbentuk silindris atau elips. Biasanya ini lebih kayak lingkaran atau elips. Lalu ada yang bentuknya bebas. Nah, bentuk bebas ini bisa percampuran antara kubistis ataupun silindris. Anak-anak, sekarang kalian coba perhatikan kedua gambar yang ada di samping ibu. Kalian dapat melihat persamaan dan perbedaan dari gambar tersebut? Ya, betul. Gambar yang A adalah gambar 2 dimensi, sedangkan gambar yang B adalah gambar 3 dimensi. Tapi mereka termasuk dari seni rupa 2 dimensi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gambar 3 dimensi. Untuk gambar 2 dimensi ini, gambarnya tidak terlalu terlihat nyata. Sedangkan gambar yang 3 dimensi, terlihat gambarnya seperti nyata atau bisa dilihat dari sudut pandang manapun dilihatnya. Ada unsur gelap terang dan sebagainya. Anak-anak, di dalam menggambar 3 dimensi, kalian harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam menggambarnya. Yang pertama ada perspektif. Perspektif itu adalah gambar yang dekat berarti ukurannya harus besar. Dan sebaliknya, kalau gambarnya jauh berarti harus lebih kecil. Yang kedua adalah proporsi. Nah, proporsi ini adalah kesesuaian antara gambar, ukuran, ataupun warna agar gambarnya lebih bagus. Yang ketiga adalah komposisi. Nah, komposisi ini adalah penempatan dari gambar ataupun warna atau objek-objek lainnya agar gambar yang kita buat ini lebih menarik, tetapi harus sesuai ya. Sekarang kita akan lebih mempelajari mengenai perspektif. Coba kalian amati video berikut ini.
adalah salah satu contoh menggunakan prinsip perspektif. Gambar yang terlihat dekat, maka ukurannya lebih besar, sedangkan gambar yang jauh terlihatnya lebih kecil. Betul tidak? Ya, hebat anak-anak semuanya. Anak-anak, seni rupa yang tadi kita bahas ternyata secara fungsi itu dibagi menjadi dua. Ada seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Seni rupa murni yaitu seni rupa yang memiliki fungsi biasanya mengutamakan sebagai pajangan atau digunakan untuk pajangan di rumah dan biasanya untuk memuaskan pandangan mata saja. Sedangkan untuk seni rupa terapan mengutamakan fungsi yang bisa digunakan. Contohnya, seni rupa murni biasanya berupa lukisan ataupun berupa gambar dan ataupun misalkan lukisan-lukisan yang ada di jalan. Itu kan tidak dipakai ya untuk kegiatan sehari-hari, tapi untuk memuaskan pandangan mata saja agar terlihat indah. Tetapi untuk seni rupa terapan adalah seni rupa yang biasanya digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan guci untuk menyimpan bunga, ataupun misalkan teko yang indah. Nah, itu biasanya untuk menuangkan air atau menyimpan air. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dari seni rupa murni dan seni rupa terapan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, coba kita ulang kembali sedikit ya. Kalian tadi melihat gambar 3 dimensi yang sudah ibu buat. Itu termasuk seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Gambar yang ibu buat adalah seni rupa 2 dimensi, tetapi jenisnya gambar 3 dimensi. Sedangkan untuk contoh guci lalu teko itu adalah seni rupa 3 dimensi karena dapat dilihat dari segala sudut pandang dan juga menempati ruang, mempunyai ketebalan, mempunyai panjang, mempunyai lebar. Sedangkan gambar 3 dimensi yang ibu buat hanya mempunyai panjang dan mempunyai lebar. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat gambar yang udah ibu buat, apa pendapat kalian dari hasil karya yang ibu buat? Bagus? Kurang bagus? Atau seperti apa? Nah, pendapat atau komentar yang kalian buat itu adalah contoh apresiasi. Jadi, apresiasi adalah komentar atau pendapat yang diberikan oleh kalian terhadap sebuah karya, baik dari warnanya, temanya, atau misalnya bentuk gambarnya. Nah, apresiasi ini digunakan untuk menambah motivasi kita juga, lalu untuk memperbaiki sesuatu yang memang harusnya diperbaiki. Kalian pun sering melihat banyak gambar di sekitar kalian. Salah satunya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sering kalian temukan pada buku cerita atau buku-buku pelajaran yang kalian miliki sekarang. Contohnya misalkan pada buku matematika, gambar yang terdapat pada covernya atau halaman depan atau bagian depannya menceritakan bahwa buku itu adalah buku matematika. Nah, itu merupakan salah satu contoh gambar ilustrasi untuk menceritakan sesuatu yang ada pada buku tersebut. Gambar ilustrasi ini bisa kita berikan apresiasi juga, misalkan warna yang digunakan pada gambar ilustrasi tersebut bagus, lalu bentuk dari orangnya ataupun misalkan tulisannya itu sangat pas penempatannya. Nah, itu adalah salah satu contoh pemberian apresiasi. Sekarang anak-anak, setelah kalian paham tentang seni rupa 3 dimensi, tadi kita udah belajar unsur-unsur, prinsip-prinsip, terus juga contoh dari gambar 3 dimensi dan apresiasi. Sekarang kalian coba kerjakan tugas berikut ini. Buatlah gambar 3 dimensi seperti yang sudah dicontohkan oleh ibu. Tetapi gambar yang kalian buat boleh berbeda atau boleh sama. Boleh kalian warnai atau hanya berupa sketsa, tidak apa-apa. Yang kedua, coba kalian fotokan di rumah kalian contoh seni rupa 3 dimensi yang memiliki fungsi seni rupa terapan. Cukup satu saja. Dan yang ketiga adalah coba kalian tuliskan apresiasi kalian terhadap gambar berikut ini. Tuliskan apresiasi kalian di buku tulis dan fotokan kepada gurumu semua tugas tadi yang sudah diberikan oleh ibu. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh kalian tanyakan kepada wali kelas kalian. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.